Kami silakan. Halo. Ya Pak, sudah diterima. Sudah terdengar Pak. Sudah dengar, baik. Ya. Mbak Fitria tidak menjawab tadi. Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Zulkifli Anas, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Yang saya hormati para narasumber, ada dari teman-teman dari Beskap, kemudian dari Wartek, dan dari GTK, dari Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan. Para peserta bimbingan teknis kurikulum Merdeka di lingkungan LPMP, dan BPBP PAUD, Dikmas seluruh Indonesia, cukup banyak, ini ada hampir 500-an peserta. Yang kami hormati Bapak Ibu, para moderator, panitia, dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Pertama tentunya kita perlu bersyukur kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir mengikuti acara bimbingan teknis kurikulum Merdeka di lingkungan seluruh UPT, di lingkungan Ditjen PAUD Asmen. Pak Jul, kami sampaikan hari ini kami mengundang semua Widya Prada di lingkungan LPMP dan BPBP PAUD Dikmas di 34 provinsi. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa sejak pandemi COVID-19, kita mengetahui bahwa pembelajaran di satuan pendidikan pernah dilakukan semuanya hampir dengan tidak tatap muka, dengan PJJ. Dan bahkan kalau ada yang masih melaksanakan tatap muka, itu pun tidak penuh, hanya sebagian dari siswa yang diundang. Nah, ini saya kira kita memahami bahwa Kemdikbudristek telah melakukan berbagai upaya dengan kondisi itu untuk mencegah learning loss untuk peserta didik. Adaptasi pembelajaran melalui penyederhanaan kurikulum menjadi salah satu strategi pembelajaran transformatif yang ditempuh pemerintah. Ya. Jadi untuk mencegah penurunan kualitas pembelajaran. Nah, pembelajaran transformatif adalah proses pembelajaran yang mendekatkan para peserta didik kepada kenyataan, menghadirkan pengetahuan yang kritis dan reflektif dengan memposisikan guru lebih sebagai fasilitator untuk mengarahkan dan mendorong proses pembelajaran tersebut. Nah, ini saya kira kita pahami bersama, dan pada tanggal 18 Februari yang lalu, tahun 2022, Mas Menteri meluncurkan kurikulum Merdeka yang dikemas dalam peluncuran Merdeka Belajar episode 15. Ini semua adalah dalam rangka untuk tadi mencegah terjadinya learning loss dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tugas dari Ditjen PAUD Asmen adalah terkait dengan kurikulum Merdeka adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa
kurikulum Merdeka ini sudah dilaksanakan di 2.500 sekolah penggerak. Dan tahun ini akan ditambah sekitar hampir 7.000 sekolah penggerak di Angkatan 2. Jadi yang untuk Angkatan 1 sudah dilakukan, itu di 2.500-an sekolah penggerak, dan akan dimulai nanti bulan Juli di sekolah penggerak Angkatan 2 sekitar hampir 7.000-an satuan pendidikan atau sekolah. Sehingga kalau dijumlahkan tahun ini ada sekitar hampir 10.000, ada 9.000 atau 9.500-an sekian. Ini yang sudah dilakukan. Nah, selain itu, tahun ini juga akan dibuka kesempatan untuk sekolah mandiri. Jadi kami di Paudasmen ditugasi oleh Mas Menteri dan Pak Kepala Badan Beskam telah melakukan sosialisasi di berbagai tempat. Sekarang sedang berjalan juga. Jadi tentunya kami sendiri, teman-teman di Paudasmen menyiapkan diri untuk mendalami, jadi mempelajari dan mendalami kurikulum Merdeka itu. Karena nanti teman-teman di Paudasmen termasuk di seluruh tim di UPT, khususnya Widya Prada, harus lebih memahami dibandingkan yang lain. Karena teman-teman Widya Prada akan menjadi narasumber ataupun menjadi rujukan, menjadi akan memberikan fasilitasi pendampingan kepada tentunya kepala sekolah dan guru yang ada di satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sampai kemarin sore saya sudah mengintip di laman itu yang mendaftar di sekolah mandiri yang mendaftar akan melaksanakan kurikulum Merdeka itu sudah 13.000-an. Mungkin hari ini sudah tambah lagi. Nah, ini saya kira cukup besar, itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan kami waktu itu ketika diskusi dengan para pimpinan mengusulkan untuk tahun 2022 ini sebaiknya sekolah-sekolah yang akan ikut serta dalam untuk melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri. Kalau dengan yang sekolah penggerak tadi memang sudah kita kawal betul ya itu semuanya. Nah, untuk yang sekolah mandiri ini diharapkan sekolah-sekolah yang sudah mempunyai fasilitas elektronik ya, jadi sudah ada listrik dan ada internet. Karena bahan ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran itu sudah ada tersedia di laman kita dan itu bisa di-download. Tetapi kalau sekolah-sekolah yang belum bisa menggunakan fasilitas itu, tentunya tahun ini masih ada kesulitan untuk mendapatkan buku cetak. Nah, ini yang menjadi perhatian. Untuk tahun depan saya kira sudah bisa nanti kebijakan dari Beskam akan dibuat kebijakan IT dan sebagainya, sehingga sekolah bisa membeli kepada penyedia, memang sudah dilepas ke pasar nanti. Jadi sekali lagi nanti diutamakan untuk daerah-daerah yang memang sekolahnya sudah mempunyai fasilitas itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mendukung satuan pendidikan yang memilih menggunakan kurikulum Merdeka tersebut, itu diperlukan kolaborasi antara UPT pusat, yaitu teman-teman dari LPMP, PP dan BPPAU, Dikmas, dengan pemerintah daerah atau dengan komunitas pembelajaran. Nah, terutama dalam memberikan pemahaman kepada para kepala sekolah, guru dan orang tua tentang signifikansi pembelajaran transformatif melalui kurikulum Merdeka. Nah, karena memang akan berposisi sebagai tempat untuk bertanya. Nah, hari ini Pak Jul, kami mengumpulkan teman-teman WP Widya Prada seluruh Indonesia untuk lebih memahami terkait dengan kebijakan kurikulum Merdeka, termasuk substansinya nanti Bapak Ibu narasumber akan bisa memberikan materi yang cukup kepada teman-teman semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
berbagai bentuk dukungan yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran telah disediakan platform Merdeka Mengajar. Saya kira juga Bapak Ibu sudah mengikuti salah satu kebijakan yang juga disampaikan oleh Mas Menteri. Platform Merdeka Belajar ini adalah platform edukasi yang menjadi teman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Karena dalam platform Merdeka Mengajar ini tersedia referensi bagi guru untuk mengembangkan praktek mengajarnya sesuai dengan kurikulum Merdeka. Di dalamnya, kalau tidak salah sudah tersedia banyak perangkat ajar di sana. Bahkan saya ada informasi lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum mengajar, kurikulum Merdeka. Nah, platform ini, maksudnya platform Merdeka Mengajar, juga menyediakan fasilitas untuk asesmen murid. Jadi yang sangat membantu para guru untuk melakukan analisis diagnostik ya untuk literasi dan memperhati sehingga dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didiknya. Ini juga saya kira nanti yang perlu dipahami bersama bagaimana untuk bisa mengakses platform Merdeka Mengajar dan memberikan penjelasan kepada para kepala sekolah dan guru bagaimana cara menggunakan atau cara mengelola dari platform Merdeka Mengajar ini. Nah, karena platform ini berbasis internet, platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi kapanpun dan dimanapun, karena ini online. Sehingga platform ini juga menyediakan pelatihan mandiri. Jadi guru bisa melakukan pelatihan mandiri di sana. Sehingga guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengakses secara mandiri. Di sana juga diperkaya dengan adanya video inspirasi, sehingga guru bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses yang tidak terbatas. Jadi dan di sana guru pun bisa memberikan praktek baiknya untuk dibagikan kepada guru yang lain. Jadi platform Merdeka Mengajar ini bisa digunakan dua arah begitu ya. Kita bisa belajar dari materi yang sudah ada di sana, ada platform-platform yang ada di sana, dari berbagai perangkat ajar di sana, ada video pembelajaran juga ada di sana, dan para guru juga bisa berbagi ketika mempunyai praktek baik di sekolahnya, kemudian bisa diupload di platform Merdeka Mengajar itu sehingga bisa digunakan oleh guru yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan pertemuan ini saya berharap bahwa teman-teman dari UPT, khususnya para Widya Prada, baik dari LPMP maupun dari BPPP PAUD Dikmas, dapat bersama-sama dengan Dinas Pendidikan nanti menyediakan layanan helpdesk kurikulum Merdeka, sehingga akan mempermudah satuan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kalau kita lakukan secara tatap muka, kelihatan tidak mungkin karena Bapak Ibu setiap provinsi itu mempunyai banyak satuan pendidikan. Itu saya kira agak sulit kalau dilakukan tatap muka, sehingga penyediaan layanan helpdesk kurikulum Merdeka itu menjadi sebuah keharusan yang harus disediakan di setiap UPT agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada para kepala sekolah dan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan sekolah yang ingin melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri, mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik walaupun secara mandiri, dan nanti
mungkin perlu diingatkan, namanya mandiri itu harus dilakukan sendiri ya. Jadi biayanya juga harus menyiapkan sendiri. Kemudian paling ya nanti kita memberikan fasilitas seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi beda yang ada di sekolah penggerak. Jadi ini yang saya kira perlu kami sampaikan, tugas-tugas kita di Dijen Paudasmen, terutama teman-teman di UPT yang memang paling dekat dengan satuan pendidikan, saya kira perlu memahami tugasnya seperti itu, sehingga yang pertama memahami substansi dan kemudian memberikan layanan itu menjadi tugas kita, sehingga pelaksanaan program sekolah, pelaksanaan kurikulum merdeka itu di lapangan menjadi lebih baik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada acara pagi ini. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan sosialisasi transformasi pembelajaran melalui kurikulum merdeka untuk teman-teman Widya Prada di LPMP dan BPPP Paudikmas pagi ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen atas arahan yang disampaikan dan yang telah membuka kegiatan ini secara resmi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah